dulur, kita masih disuguhi oleh keringnya daerah-daerah hutan jati. Tampak MP3 saya memanggil-manggil buruan dengan suara tekukurnya. Mudah-mudahan masih ada sisa-sisa tekukur yang tak sadar terjebak. Akhirnya setelah berputar-putar di area hutan jati, ada juga tekukur yang tampak kena juga. Bisa dipastikan pengambilan target di masa-masa kemarau seperti sekarang ini pastinya lebih mudah, karena tempat-tempat yang biasanya dipenuhi dengan pohon-pohon, rumput-rumput yang lebat menjadi tempat terbuka sehingga mudah untuk mencari target. Ya, itu kelihatan targetnya sudah. Target menyembunyikan dirinya di antara ranting-ranting pohon jati, jadi setiap shooter harus waspada dan hati-hati. Masih juga meloncat-loncat dan sekarang terbuka, ya kena. Tadi saya shoot dari sepeda motor itu, kemudian target perkiraan jatuh di sana. Mudah-mudahan agak mudah mencari target. Seingat saya di situ ada selokan-selokan begitu ya, selokan-selokan, ada sisa-sisa airnya. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Nah, gitu selokan. Nah, mudah-mudahan tidak sampai ke situ. Kita cari pelan-pelan, harapannya tentu target mudah ditemukan dan ya tekukur ya. Kita beralih ke daerah pohon jati yang betul-betul sudah merangas, sudah tidak berdaun ya. Anehnya nanti ini akan menjadi banyak lagi daunnya pada saat hujan turun, mungkin ya sekitar 6 atau 7 kali ya. Ya, ini betul-betul tidak berdaun tapi masih hidup ini pohon jati ini. Kita mencari di daerah lingkaran merah itu ya, mudah-mudahan ada. Ya, akhirnya ketemu juga target dan kita coba shoot. Ya, kena itu. Kelihatannya sama sekali tidak telak sehingga saya harus berputar-putar mencarinya, tapi akhirnya ketemu juga ya, depan itu ya. Wah, masih bergerak-gerak, segera dipotong nih. Gagal, kita berlanjut aja menjalani jalan-jalan yang panas dan berbatu-batu ini menuju prasasti yang menurut peta Google itu ada di depan ya, di daerah barat ini. Kita menuju ke barat, mudah-mudahan gampang dicari. Memang di Lamongan Selatan ini agak aneh ya, karena di daerah ini dalam radius 50 km itu sudah ditemukan kurang lebih 15 prasasti, dan walaupun prasasti yang ditemukan itu tidak ada tulisannya kebanyakan ya, tapi itu sebetulnya sudah menunjukkan bahwa di daerah ini adalah daerah yang aktif sekali pada saat-saat 1000 tahun yang lalu, penuh dengan kebudayaan, penuh dengan manusia, petani-petani, dan sisa-sisa kerajaan, tidak tahu Majapahit atau Singosari atau apa ya. Sebab banyak sekali bukti-bukti prasasti yang bahkan tidak ada tulisannya atau tidak pernah ditulisi ya, karena setengah jadi atau bagaimana. Dan banyak pula yang tertulis prasasti itu tapi tidak lagi ada bekas-bekas tulisannya.
kita sudah mendekati daerah prasasti itu, tapi waktu itu saya belum tahu ya persisnya di mana ini prasasti. Jadi saya memutuskan untuk bertanya ke penduduk sekitar, mudah-mudahan dia tahu. Nah, itu ada sepeda motor yang melintas, itu pasti penduduk daerah sini, karena daerah di situ cuma ada rumahnya satu aja, mudah-mudahan itu rumah dia. Pak, nyun sewu, Pak. Gini watu napa prasasti Majapahit iku pundi? Oh, niku lho, tangkap yang niku ya niku. Mlebet mriki. Nggih niku jalan niku. Jalan iki nggih. Nggih, makan tangkap yang niku. Sing macul niku nggih. Nggih. Pun yang niku, angkat watu niku. Oh alah, nggih kula tak tanglet. Nggih, matur suwun. Ke Surabaya. Nggih mlampah-mlampah. Oh niku to. Nggih. Nggih. Saya harus berbelok ke kiri sesuai petunjuk dari bapak-bapak petani. Belok ke kiri, agak menurun sedikit. Saya mengganti kamera menjadi kamera dada dulu. Sementara saya mengambil kamera kebanggaan saya itu yang bisa ngezoom sampai 30 kali kalau nggak salah. Bisa sebetulnya 60 kali zoom, tapi hasilnya jelek sekali. Jadi cuman bisa sekitar 30-an aja yang bagus. Kita lihat sekarang hasil penggalian mungkin beberapa tahun yang lalu, dan di situ ada batu yang jelas-jelas prasasti. Nah, ini tempat penduduk desa mencangkul tadi. Rumahnya itu di sebelah kiri tempat saya berdiri ya. Jadi dia mencangkul halaman rumahnya sendiri, dan mungkin dia menemukan ini prasasti ini pada saat itu. Ya dia penemunya atau bagaimana saya kurang jelas. Yang jelas ini sudah betul-betul gundul. Itu mungkin bekas pacul yang mencangkul daerah situ ya, sehingga bogang begitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini salah satu prasasti yang tidak ada lagi tulisannya, atau mungkin juga memang sejak dulu tidak ada tulisannya, belum jadi maksudnya ya. Ini betul-betul tidak ada apa-apanya ya. Udah bogang-bogang. Nah, sebetulnya di daerah yang itu ada Jagung Lancang, itu sebenarnya ada satu lagi prasasti. Cuman pada saat itu saya enggak ke sana. Saya memutuskan tidak ke sana karena terlalu panas terus terang. Ya, kita tinggalkan aja. Dulur, demikian vlog saya untuk kali ini. Seperti biasa, terima kasih telah menyaksikan vlog saya dan sudi memberi subscribe atau komen-komen di video vlog saya kali ini. Semoga kita bisa secepatnya bertemu dalam vlog-vlog video perburuan yang berikutnya. Dari lahan jagung di Lamongan, saya mengucapkan selamat berpisah untuk segera bertemu lagi. Sip.